Baik, teman-teman peserta boleh dihidupkan kameranya. Sebentar lagi kita akan mulai sesi tanya jawab. Mas Akbar, apakah sudah ready? Halo. Oke, siap. Backsound-nya ya, lagi asik. Ini langsung dijawab apa gimana nih, Mas Arif? Bentar, Mas. Saya bridging dulu. Oke, siap. Oke, ini langsung dimulai ya. Mungkin teman-teman yang belum masuk nanti bisa menyusul atau nonton rekamannya kalau ketinggalan jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan paling umum nih. Saya juga dulu awal-awal kalau dengar materi tentang PPMI juga bakal muncul nih pertanyaan kayak gini. Tadi kan udah dijelaskan kalau PPMI punya salah satu fungsinya itu adalah fungsi advokasi, bahwa bagaimana PPMI berperan ke PESMA saat PESMA tersebut sedang mengalami suatu kendala gitu. Cuman ini masuk pertanyaan yang pertama, gimana sih seharusnya sebuah LPM dalam berkontribusi untuk PPMI gitu, untuk entah kepengurusannya, entah berperan dalam PPMI secara umum gitu. Jadi peran, kalau tadi udah peran dari PPMI ke PESMA, sekarang peran dari PESMA atau LPM-nya itu sendiri ke PPMI itu sebenarnya harusnya seperti apa sih biar ada timbal baliknya gitu. Langsung jawab ya. Iya, silakan. Kalau menurut saya di tahun 2018 ketika Mbak Yuni dari Poros UAD itu naik jadi sekjen, akhirnya kita sepakat kalau PPMI itu nggak ada pengurusnya, Mas Arif. Itu PPMI itu nggak ada pengurus, jadi PPMI itu cuma ada sekjen aja udah selesai. Jadi nggak ada bendahara, nggak ada sekretaris, nggak ada divisi-divisi atau departemen-departemen, nggak ada. Dan saya sangat menyesal mendukung keputusan itu karena yang jadi sekjen selanjutnya adalah saya. Saya menyesal sekali mendukung keputusan itu karena saya, kalau boleh jujur, saya sangat kesulitan untuk bisa mengurus teman-teman LPM, apalagi dari utara, dari Kaliurang sampai ke selatan, presisi dan nuansa itu lumayan sulit kalau menurut saya. Kalau dibilang kontribusi soal kepengurusan ya, kepengurusan nggak ada yang officially pengurus, juga nggak ada. Satu-satunya pengurus ya cuma saya. Kalau satu-satunya kontribusi yang dilakukan sama LPM, kalau menurut saya untuk PPMI ya sumbangsih ide dan saran untuk bisa memajukan LPM-LPM yang lain. Jadi kita sama-sama kerja kolektif untuk bisa membangun sebuah environment atau lingkungan PPS mahasiswaan yang baik di Jogja. Karena selama ini menurut saya ya LPM itu gerak sendiri-sendiri aja, nggak ada suatu hal kerja kolektif yang bisa kita kerjakan bersama, sehingga menimbulkan rasa kekeluargaan dan rasa keterkaitan. Nah, itu yang menurut saya lumayan sulit ya, karena di lingkungan saya, di background saya sebagai sebagai mahasiswa Fakultas Teknik, keterkaitan, kekeluargaan, hal-hal seperti itu tuh hal yang biasa dan hal yang lumrah ya. Tapi kalau di pers mahasiswa sejak 2017 saya aktif sebagai jaringan kerja di Fenomena, saya lihat hal-hal itu sudah mulai terdegradasi. Jadi teman-teman mulai individualis, teman-teman di di LPM juga mulai, ya udah ini program kerja gua, ya ini yang gua kerjain, setelah itu ya udah selesai gitu. Artinya sebelum kita bicara masuk ke lingkup yang lebih besar di Jogja, ya kita bicara lingkup yang di LPM aja dulu. Gimana caranya
LPM bisa maju dengan pengurus yang semuanya aktif dan berkontribusi itu dulu. Dan saya yakin ketika sebuah sebuah LPM memiliki pengurus-pengurus yang memang banyak berkontribusi aktif, yang punya banyak inovasi dan lain sebagainya, menurut saya itu akan berdampak sendiri ke PPMI. Dan itu terbukti banyak teman-teman yang aktif sekarang yang sering bantu saya di PPMI, termasuk program-program kerjanya adalah teman-teman yang memang berkontribusi aktif juga di LPM-nya. Jadi menurut saya sebelum berkontribusi aktif di PPMI, pastikan dulu memang setiap anggota atau pengurus memang aktif dulu di LPM masing-masing. Entah itu inovasinya apa, entah itu pikiran dan idenya apa, karena setiap orang yang datang ke saya, setiap orang yang berkontribusi di PPMI adalah orang-orang yang punya inovasi, pasti punya inovasi. Dan inovasinya itu lumayan gila dan lumayan berat saya lakukan. Dan itu sayangnya, ya itu menurut saya itu kelebihan-kelebihan yang saya miliki sekarang ya. Saya punya tim yang fleksibel, saya punya waktu yang fleksibel, saya bisa panggil siapa aja, karena di kesepakatan tahun 2018, semua anggota Persma adalah anggota PPMI. Jadi nggak ada lagi sekarang anggota PPMI itu adalah pengurus PPMI, enggak. Jadi anggota anggota Persma adalah anggota PPMI. Jadi ya teman-teman yang sekarang jadi pengurus di Presis juga termasuk anggota PPMI sebenarnya. Jadi saya bisa aja kapan-kapan main ke presisi terus, lu bisa nggak ngurus ini? Tapi kan itu nggak etis ya sebenarnya. Tapi saya bisa aja narik-narik kayak gitu sebenarnya. Cuma saya nggak mau. Itu sih sebenarnya. Jadi ya intinya kalau misalnya kontribusi yang tadi dites sama Mas Arif, kontribusi buat PPMI apa? Yang penting kontribusi dulu buat LPM lah. Sebenarnya PPMI itu nggak usah dipikirin dulu, karena PPMI pasti punya banyak teman-teman juga, tapi bukannya sombong, tapi mari kita bangun dulu LPM kita sendiri-sendiri. Karena LPM yang menurut saya established pun sekarang lumayan goyang setelah kena pandemi ini, terus mereka bingung kerja-kerja jurnalistiknya gimana, rapat-rapatnya gimana, program-program mereka gimana, mereka lumayan bingung dan mereka lumayan ketar-ketir ketika menghadapi masa-masa open recruitment sekarang. Jadi ya kita bangun dulu LPM kita masing-masing, nanti setelah itu baru kita kumpul bareng sambil bangun LPM, kita kumpul bareng kira-kira apa yang bisa kita kerjakan buat teman-teman yang lain, buat kita sendiri, dan buat masa depan keper mahasiswa yang ada di Jogja ataupun nasional misalnya, gitu Mas. Iya, dulu juga saya masih ingat banget kalau ada divisi-divisi khusus yang advokasi, humas, gitu-gitu. Kalau misalkan ada forum-forum tertentu, nanti ada yang koordinator tentunya juga. Ya. Cuman sekarang kalau dari data update terbaru Persma yang aktif di Jogja itu ada berapa, Mas? Yang aktif benar-benar aktif itu yang ada di data dari tahun sebelumnya itu 38, tapi yang saya data kembali sampai hari ini mungkin 32. Karena ada LPM atau pers mahasiswa yang vakum ya, ada yang vakum, ada yang bubar juga. Jadi itu bisa keluar, tapi ada juga yang baru selesai dari vakum, ada yang baru berdiri juga. Ada yang baru berdiri terus langsung mati juga ada. Jadi macam-macam. Harus saya terus godok data itu. Jadi kalau misalnya ditanya data LPM di Jogja berapa, jumlah LPM di Jogja berapa? Ya 30 plus. Saya nggak nulis gitu karena nggak ada kepastian kalau misalnya berapa jumlah pastinya gitu. Kayak LPM yang di UGM ya, LPM di UGM juga itu tuh banyak yang nggak masuk di data PPMI. Tapi sebenarnya secara kerja kolektif, kalau rapat PU itu mereka selalu datang kayak Psikomedia, terus SKM Bulak Sumur, terus yang Fakultas Hukum, Fakultas Hukum juga sering, Bala Irung, malah sempat terakhir rapat kita forum di Bala Irung. Jadi ya sebenarnya LPM di UGM itu atau BPPM ya, di UGM namanya BPPM yang di UGM itu nggak masuk di DIS, tapi mereka masuk kerja kolektif. Terus kayak LPM yang sebenarnya pernah mendeklarasikan untuk keluar dari PPMI, misalnya kayak LPM Arena, atau sekarang mereka juga kalau dirangkul lagi juga mau kerja bareng, macam-macam. Jadi menurut saya nggak ada kepastian data itu. Jadi makanya saya bikin program sensus, saya bikin baru lagi
entah nanti yang UGM bakal dimasukin lagi atau enggak ya itu gimana nanti. Karena sensusnya masih berjalan. Nah ini berkaitan sama sensus nih, ini topik yang bikin saya penasaran. Tadi kan juga disinggung bahwa ada salah satu LPM yang mendeklarasikan keluar, terus kemudian ada LPM yang dipertimbangkan akan dimasukkan tergantung bagaimana nanti sensus ke depannya. Nah, pertimbangannya itu apa, Mas? Untuk apa ya? Kenapa ada yang mendeklarasikan keluar, terus ada yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam PPMI gitu? Pertimbangannya apa? Kalau yang keluar itu dulu pertimbangannya karena memang mereka punya pengurus yang ditarik masuk ke PPMI, terus pengurusnya ini malah nggak aktif di LPM-nya. Dan ini banyak terjadi di LPM-LPM yang established. Jadi talenta-talenta LPM mereka itu ditarik ke PPMI, tapi di PPMI mereka justru lebih aktif kerja-kerja secara regional ataupun nasional. Jadi mereka nggak aktif lagi di LPM, padahal di LPM mereka dibutuhkan. Makanya saya tadi saran saya tadi kan ya lebih baik kita berkontribusi dulu di LPM sebelum kita kontribusi di regional dan nasional. Jadi menurut saya orang-orang yang aktif di PPM itu dulu itu orang-orang yang talentanya keren, baik, mereka punya skill, tapi tiba-tiba ditarik di PPMI dan nggak aktif di LPM. Nah itu akhirnya LPM punya rasa yang apaan sih kok PPMI kayak gini. Makanya di tahun 2018 mereka ramai-ramai udahlah nggak usah ada pengurus dari PPMI gitu, nggak guna juga ada pengurus di PPMI, kasarnya begitu. Itu yang dulu entah saya lupa tahun berapa, tapi saya dengar Arena dulu pernah, dan ada beberapa LPM yang masuk ke kuping saya, bukannya LPM ini nggak masuk PPMI ya. Jadi saya merasa bukan seharusnya perhimpunan itu bukan soal keluar masuk. Nah ini masuk ke LPM yang bakal masuk ya, ke BPPM atau LPPM dan apapun bentuknya, yang bakal masuk ini ya menurut saya yang pertama mereka punya potensi yang bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terus yang kedua, mereka juga butuh wadah sebenarnya. Mereka juga butuh teman buat main ke LPM-LPM yang lain. Karena bentuk-bentuk kerja selanjutnya yang bakal lebih fleksibel akan datang di masa-masa yang depan. Tujuan sensus nanti masukin LPM-LPM yang nanti misalnya entah masuk atau enggak, entah yang terdata atau enggak, yang penting menurut saya ada dulu datanya. Kan pertanyaan ada berapa LPM di Jogja, bukan ada berapa LPM yang terhimpun sama PPMI ya. Kalau terhimpun atau enggak terhimpun ya itu terserah mereka sebenarnya. Tapi kalau soal ada berapa, itu kita harus punya datanya. Nah itu makanya saya kemarin minta ke UGM sama UI ya, yang terutama yang LPM fakultas yang banyak banget, itu biar sensus ini bisa disosialisasikan sama mereka dan mereka bisa berkontribusi. Karena jujur aja mereka punya banyak hal-hal yang fresh ya dibanding teman-teman LPM lain misalnya. Kalau menurut saya yang bisa di-share dan bisa dipakai buat masa-masa ke depan. Itu pertimbangan saya kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Jalu. Kayaknya lebih ke apa ya? Lebih ke proses apa? Kerjanya kali mungkin. Jadi, apakah ada kendala yang serius yang pernah dihadapi oleh PPMI yang nggak jarang berseberangan dengan media mainstream atau berseberangan pendapat dengan pihak lain? Masuk ya? Kalau beda pendapat pasti beda pendapat. Tapi kalau berseberangan pendapat sama media mainstream ya pasti beda karena isu yang diangkat juga pasti beda. Kalau isu yang diangkat beda ya gimana caranya buat bertentangan. Tapi banyak kok yang bertentangan kayak Omnibus Law aja media mainstream sama pers pasti beda perspektifnya. Kalau masalah kayak sampai apa tadi ya kayak masalah serius kalau sama media mainstream catatannya nggak ada sih. Yang pasti serius itu pasti sama birokrat, sama dekan, sama rektor, atau justru horizontal sama teman-teman BEM, BPM dan sebagainya itu udah pasti. Jadi ya intrik-intrik politik intrakampus sama birokrat atau sama organ-organ lain
atau organ ekstra ya, misalnya ya kayak UI yang liputan terakhirnya soal pergerakan HMI di UI itu juga diangkat dan lain sebagainya. Itu biasanya masalah-masalahnya kayak gitu, masalah-masalahnya sama organ-organ ekstra atau sama organ-organ ekstra atau birokrat atau apa kayak rektor, dekanat, wakil rektor bidang kemahasiswaan. Masalahnya sama mereka-mereka. Kalau sama media mainstream sih mau ngomong kayak apa juga ya bodo amat, karena isunya juga pasti beda. Kalau menurut saya gitu. Masih ada sekitar 6 menit. Kira-kira dari Mas Akbar ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Ya, kalau menurut saya di sisa waktu ini ya, saya cuma pengen bilang aja sih. Tadi kan saya udah bilang buat teman-teman anak-anak baru yang masuk LPM atau pensiun mahasiswa itu pasti punya keberanian yang tinggi, dan pasti banyak ditinggalin sama teman-teman atau dimusuhi sama teman-teman, dibilang freak sama teman-teman, entah di kelas entah dimanapun ya. Kalau menurut saya, karena citra dari mahasiswa adalah orang-orang yang serius, dan yang nggak bisa diajak bercanda dan lain sebagainya. Tapi ya itu yang bakal teman-teman hadapi gitu. Jadi untuk menyampaikan berita yang benar, atau ya kalau orang-orang idealis tuh bilangnya menyampaikan kebenaran ya. Menyampaikan kebenaran itu ya pasti punya effort lebih dan harus punya keberanian yang tinggi. Nah itu pasti akan dijalani, bakal dirasakan sama teman-teman. Impact-nya nanti bisa dijawab sama teman-teman. Makanya kalau lihat teman-teman LPM jarang yang mereka punya teman akrab, misalnya sekelas atau beda kelas atau yang lain ya. Ya banyak, tapi ya nggak banyak juga teman-teman yang akhirnya nggak punya teman. Ya banyak. Teman-teman harus siap itu apapun resikonya, karena ilmu yang didapat sama di pers mahasiswa ini, teman-teman bakal dapat hal yang bakal berguna banget buat masa depan ya, apalagi buat karir. Misalnya teman-teman tahu gimana caranya bikin media, entah itu cetak atau online, itu teman-teman bakal banyak dapat pelajaran dan training gratis ya Persma ini. Ya kayak saya kemarin itu ya termasuk kerja dua kali saya dapat kerja itu juga karena Persma juga, karena skill yang saya dapat dari Persma kayak copywriting dan content writer itu ya menurut saya itu dapat dari Persma juga. Karena kalau melihat background saya sebagai mahasiswa teknik sipil ya jauh sebenarnya. Tapi ya itu yang saya dapat dari Persma. Skill yang bisa saya jual dan kemudian saya bisa bekerja dan bertahan hidup selama jadi mahasiswa. Gitu Mas. Oke, saya menggarisbawahi beberapa hal sih. Mungkin yang pertama tentang lingkungan yang berbeda. Kalau misalkan seseorang itu masuk ke Persma, bahwa dia lebih apa istilahnya, dia nggak punya teman di jurusannya sendiri gitu. Soalnya saya sendiri juga mengalami itu gitu. Saya akrab dengan teman-teman di presisi, circle saya di presisi, bukan di jurusan film. Mungkin ada beberapa yang 2-3-4 orang yang saya anggap dekat memang di satu jurusan, cuman circle-nya udah beda. Kalau misalkan saya perlu apa-apa yang butuh terkait kuliah yang saya hubungi anak-anak presisi. Dan yang kedua tentang memperbaiki akarnya dulu, yaitu Persmanya sendiri sebelum kemudian berharap PPM itu punya banyak kontribusi yang besar. Karena ya saya sepakat dengan itu. Nah, walau untuk menjaga untuk memastikan kualitas dari satu pohon, ya akarnya harus bagus dulu. Kayak itu kira-kira. Baik, sebelum diakhiri, mungkin kira-kira
foto bareng dulu. Gimana Mas Wahyu? Wahyu, tolong diberi Ya, Bu. apa-apa untuk foto. Teman-teman yang lain tolong mengaktifkan kameranya. Oke. Ini aku mulai foto ya. Yuk. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sip. Kasih ya. Oke, terima kasih. Baik, kira itu aja untuk teman-teman peserta. Kalau misalkan ada baru kepikiran sekarang mau tanya apa, nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk Mas Akbar atas penjelasan materi dan jawaban-jawaban tadi. Semoga itu cukup menggambarkan tentang PPMI untuk teman-teman peserta PJDD 2020. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta dan panitia atas perhatiannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk kedua materi sebelumnya, Ibu Sherly selaku angkatan pertama dan PU pertama juga sekaligus pembina organisasi, dan Mbak Anil sebagai PU, dan tadi juga ada Mas Dias. Terima kasih atas waktunya bagi semua pemateri pada hari ini sudah bergabung bersama kami untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Juga semoga yang didapatkan dari 3 materi ini cukup memberikan pemahaman lah ya tentang seperti apa tubuh presisi itu, seperti apa sejarahnya, kemudian PPMI yang menaunginya gitu. Nah, terakhir saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangan dan salah-salah kata. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Fira selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Miftahul Arifin. Selanjutnya saya Safira akan melanjutkan sisa acara pada hari ini. Acara selanjutnya mari kita mengevaluasi acara yang telah kita laksanakan hari ini. Apakah acara hari ini ada kendala? Silakan yang ingin menanggapi dari masing-masing peserta. Ataupun dari pihak panitia yang ingin mengkonfirmasi.